Muhammadiyah bukan hanya organisasi dakwah, tetapi juga gerakan ekonomi. Di balik rumah sakit, sekolah, dan koperasi Muhammadiyah terdapat ideologi ekonomi yang kuat. Dalam sebuah ideologi Muhammadiyah di bidang ekonomi, terdapat fondasi teologi ekonomi Muhammadiyah. Dalam fondasi teologi ekonomi Muhammadiyah ada dua konsep di dalamnya. Yang pertama, konsep Al-Asar atau teologi kemajuan. Konsep atau teologi ini mengajarkan miskin agar jadi kaya. Maksudnya adalah mendorong etos kerja, produktivitas, dan pengembangan ekonomi. Ini adalah semangat kapitalisme yang digandengkan dengan nilai-nilai spiritual Islam. Konsep Al-Ma'un atau teologi kepedulian. Konsep atau teologi ini mengajarkan kaya, peduli, miskin. Maksudnya adalah menekankan tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki kekayaan untuk membantu yang lemah dan tertindas. Lalu dalam ideologi Muhammadiyah di bidang ekonomi terdapat sebuah ideologi Islam yang berkemajuan. Ijtihad atau penalaran mandiri, yang artinya ijtihad memungkinkan Muhammadiyah untuk melakukan interpretasi mandiri terhadap Al-Quran dan Sunnah dalam konteks ekonomi modern. Tajdid atau pembaharuan, yang artinya Muhammadiyah berprinsip pada tajdid, yaitu memperbaharui pemahaman yang praktik Islam agar relevan dengan zaman. Dalam perspektif ini, kegiatan ekonomi bukan dianggap terpisah dari nilai-nilai spiritual, melainkan sebagai integral dari amal usaha, amalan muamalah. Pendekatan ini menciptakan ekonomi wasatiyah atau jalan tengah, tidak murni kapitalis tetapi juga tidak sosialis, melainkan kombinasi nilai-nilai Qur'ani yang seimbang. Pada prinsip dasar ini tentu saja didasari oleh nilai-nilai Qur'ani dalam praktik ekonomi. Prinsip yang pertama yaitu fardu kifayah atau tanggung jawab kolektif. Maksudnya dari prinsip ini yaitu penyelesaian masalah kemiskinan dan kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama umat Islam, bukan individual semata. Prinsip yang kedua yaitu ta'awun atau tolong menolong. Maksud dari prinsip ini yaitu semangat saling membantu dalam hal ekonomi menjadi prinsip utama kerjasama ekonomi. Lalu prinsip yang ketiga yaitu keadilan sosial atau distribusi kekayaan. Maksud dari prinsip ini yaitu sistem ekonomi Muhammadiyah harus memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Nah, yang patut kita pahami dalam ideologi Muhammadiyah di bidang ekonomi yaitu bagaimana hubungan dakwah dan ekonomi, di mana kita semua harus tahu bahwa ekonomi itu merupakan atau sebagai instrumen dari sebuah dakwah. Muhammadiyah memandang bahwa dengan ekonomi yang kuat, dakwah atau penyebaran nilai-nilai Islam akan semakin berkualitas dan dapat menjangkau lebih luas. Lalu ekonomi yang maju memungkinkan Muhammadiyah untuk membangun infrastruktur dakwah seperti masjid, pesantren, pusat pengajaran menjadi lebih baik. Sebaliknya, dakwah yang kuat dan maju akan menciptakan masyarakat yang sadar dan patuh pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Muhammadiyah tentu saja memiliki strategi dalam mengembangkan ekonomi Muhammadiyah. Nah, strategi-strategi ini yang nantinya akan memberikan informasi pada pemahaman tentang apa-apa saja strategi Muhammadiyah dalam mengembangkan ekonomi Muhammadiyah. Ada 3 jalur pengembangan ekonomi Muhammadiyah, dan ini merupakan model kebijakan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau biasa disingkat MEK. Nah, jalur pertama adalah Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM. Pada jalur ini, Muhammadiyah mengembangkan bisnis yang dimiliki langsung oleh organisasi Muhammadiyah. Ini merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi secara keseluruhan. Nah, contohnya di sini adalah perusahaan asuransi Muhammadiyah,
perbankan syariah, jaringan distribusi, dan industri lainnya yang dikelola oleh persyarikatan. Jalur yang kedua yaitu pengembangan koperasi. Jalur ini membentuk wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah dengan berbagai jenis seperti konsumen, produsen, dan jasa. Koperasi menjadi cara untuk memperkuat ekonomi anggota secara kolektif. Anggota bisa memanfaatkan sistem koperasi untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih efisien. Jalur yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi anggota. Maksud dari jalur ini adalah Muhammadiyah memberdayakan setiap anggota Muhammadiyah untuk mengembangkan usaha pribadi mereka melalui pelatihan, pendampingan, dan akses jaringan bisnis Muhammadiyah. Jalur ini juga fokus pada pengembangan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah milik anggota Muhammadiyah. Strategi selanjutnya adalah strategi pembangunan sentra kemandirian ekonomi. Pada strategi ini Muhammadiyah memiliki sebuah program khusus yaitu program Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau disingkat JSM. JSM ini memiliki konsep, tujuan, dan bentuk kegiatan. Nah, konsep dari JSM itu adalah sebuah program kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk di level rating dan cabang Muhammadiyah yang terdiri dari 10 sampai 25 anggota. Lalu, tujuan dari JSM ini adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat grassroots dengan menerapkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Lalu apa saja bentuk kegiatannya? Nah, adapun bentuk kegiatannya yaitu kegiatan yang pertama adalah membentuk kelompok untuk bersama atau usaha bersama, kemitraan. Yang kedua, membentuk kelompok koperasi untuk kebutuhan bersama. Yang ketiga, membentuk kelompok konsumen untuk menekan biaya hidup anggota. Lalu kegiatan terakhir yaitu mengembangkan sistem peer-to-peer lending di kalangan anggota. Strategi selanjutnya yaitu ada strategi database dan networking saudagar Muhammadiyah. Strategi ini merupakan jaringan bisnis terkonsolidasi. Pada strategi ini, Muhammadiyah mengembangkan basis data komprehensif tentang saudagar atau pelaku usaha Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Data yang dimaksud mencakup data identitas, jenis usaha, aset, omset, dan keahlian masing-masing saudagar. Nah, tentu saja strategi ini memiliki alur tujuan tersendiri dalam mengembangkan ekonomi Muhammadiyah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama memfasilitasi hubungan antara saudagar Muhammadiyah. Lalu yang kedua menciptakan peluang kerjasama dan sinergi bisnis. Yang ketiga menghubungkan seluruh saudagar Muhammadiyah dengan peluang bisnis internasional. Lalu tujuan yang terakhir adalah memperkuat ekosistem bisnis Islam yang solid. Nah, strategi berikutnya yaitu strategi yang fokus pada sektor hulu dan industrialisasi. Strategi ini dinamakan Strategi Majelis Ekonomi dan Bisnis Pengembangan atau MEBP. Selain Muhammadiyah fokus pada usaha skala mikro dan kecil, Muhammadiyah juga memiliki MEBP yang mengembangkan bisnis berskala besar dan industrialisasi. Nah, karena Muhammadiyah juga fokus pada sektor hulu, berarti Muhammadiyah tidak hanya menjual produk jadi, tetapi juga mengembangkan produksi atau perolehan bahan baku. Contohnya, agribisnis, pertanian dan peternakan, perkebunan, industri manufaktur, dan logistik. Nah, apa sih tujuan dari Muhammadiyah menjalankan strategi ini? Tujuannya adalah agar Muhammadiyah menjadi aktor utama dalam perekonomian nasional, bukan hanya sebagai peserta kecil. Strategi selanjutnya yaitu pendekatan dakwah berbasis ekonomi. Strategi ini merupakan strategi model pemberdayaan terintegrasi. Muhammadiyah mengembangkan model dakwah yang tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga memberikan strategi ekonomi agar umat bisa mandiri secara finansial.
Strategi ini meliputi pendidikan tentang fikih muamalah atau hukum Islam dalam hal ekonomi, pelatihan kewirausahaan dalam manajemen bisnis, pembimbingan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta edukasi tentang zakat, wakaf, dan instrumen ekonomi Islam lainnya. Jika kita berbicara perjuangan, tentu saja kita harus tahu dulu bagaimana sejarah perkembangan gerakan ekonomi yang dijalankan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Dalam hal ini, Muhammadiyah memulai sebuah komitmen jangka panjang Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 dengan fokus pada dakwah dan pendidikan, gerak di bidang ekonomi telah ada sejak lama. Namun, pada Muktamar Makassar 2015, ekonomi secara resmi ditetapkan sebagai pilar ketiga utama persyarikatan setelah ideologi dan dakwah. Pengakuan ini menunjukkan kesadaran Muhammadiyah bahwa kekuatan ekonomi sangat penting untuk memperkuat posisi umat Islam di negara ini. Nah, sejak penetapan tersebut, Muhammadiyah lebih intensif mengembangkan program-program ekonomi terstruktur dan terukur. Nah, dalam perjuangan Muhammadiyah di bidang ekonomi, Muhammadiyah melakukan perjuangan peningkatan daya saing ekonomi umat, di mana ini merupakan perjuangan yang berbentuk upaya mengejar ketinggalan ekonomi. Data menunjukkan bahwa daya saing ekonomi umat Islam di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding dengan komunitas lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini Muhammadiyah melakukan perjuangan peningkatan daya saing ekonomi umat dengan cara perjuangan selanjutnya, yaitu bagaimana Muhammadiyah menyikapi sebuah tantangan dan peluang di era pasca pandemi. Di sini Muhammadiyah harus melakukan adaptasi ekonomi Muhammadiyah terhadap krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada pandemi COVID-19, penyebabnya perekonomian nasional mengalami penurunan yang sangat pesat. Di dalam situasi ini, Muhammadiyah memulai amal usahanya, khususnya amal usaha yang bernama Lazismu, turut berperan aktif. Salam semangat untuk para insan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.